Oke, siap. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat dok semua? Boleh dijawab? Nyalakan mikrofonnya. Sehat dok. Wah, ini dok Adven nih. Gimana sinyal di Manado? Aman? Hilang muncul dok. Iya, ini dok Adven ditunggu loh videonya nggak pernah datang. Padahal di Manado. Siap. Ya, oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat gitu ya. Tidak ada suatu kendala, kerjaannya semua lancar dan yang jelas terbebas dari pandemi COVID-19 ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, welcome back to the podcast Dr. Be The Vet Show number 12 tonight. Ya, podcast ke-12 kita pada malam hari ini. Temanya seru banget. Ya, selamat malam Dok Sarah. Alhamdulillah sehat juga nih Dr. Sri Erni dan Dok Ika. Pemenangnya kemarin kita tunggu nih ya, videonya bertiga, dapat kaos satu kantor, nah ini harus ditunggu nih videonya. Baik, selamat datang pada podcast ke-12 Dr. Be The Vet Show malam hari ini. Mungkin bagi sebagian orang gitu ya, memiliki pekerjaan bekerja di public aquarium itu kayaknya wishlist dream banget gitu ya. Pasti kita memimpikan kerja sama ikan-ikan, sama lumba-lumba, itu kayaknya wow, amazing gitu. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah ya, Dr. Be The Vet Show diperkenankan oleh pemateri kita malam hari ini yang mau berbagi sedikit tentang manajemen kesehatan di public aquarium. Dan pada malam hari ini, jangan lupa bahwa podcast ke-12 Dr. Be The Vet Show ini disponsori oleh yang pertama ada Sistar Pet World yang pada malam hari ini sudah dihadiri oleh Pak Riki Muharam. Standby, Pak Riki? Oke, sudah ada tapi belum dengar seperti itu. Hai dok, aman. Pak Riki, sehat? Ya, alhamdulillah dok. Wah, ini produknya ada apa aja nih? Hari ini banyak yang kita bagikan dok. Gitu. Lagi, ada berapa ratus paket? Nah, rencananya sih 200 buat BLT, nanti mintanya sama pemerintah. Iya, mumpung besok WRD nih, World Rabies Day nih, Pak Riki. Nanti kita kasih juga spesial buat dokter-dokter dalam kalau jangkauannya masih terjangkau, kita kasih vaksin juga nanti rabies dok. Buat WRD. Buat dokternya apa? Buat pasiennya? Buat pasiennya dong, kan nanti memeriahkan World Rabies Day. Kita kan ada vaksin rabies sekarang, satu-satunya yang ready saat ini. Wow, berarti nanti kita kasih slot presentasinya, Pak Riki ya. Terima kasih dok. Ya, sip. Jangan lupa paket hadiah untuk pemateri kita. Oh iya, aman. Jangan lupa, besok dikirim langsung. Iya, langsung. Mantap, sip. Terima kasih Pak Riki. Dan juga podcast ke-12 ini disponsori oleh MK Vet, Friend of Vets and Pets. Jadi buat rekan-rekan dokter-dokter kolega semua yang ingin memiliki atau membeli produk-produk kedokteran hewan seperti scrub ini nih, scrub yang anti air, anti bulu, pokoknya amazing banget. Bahannya juga adem, antibakteri. Langsung ya ke MK Vet belinya. Kalau misalnya di Instagram ada @mkvet_jkt atau @mkvet Jogja untuk wilayah Jogja dan juga untuk Jakarta. Jadi yang mana lebih dekat bisa langsung dikontak aja. Baik, langsung saja saya mau menyapa dulu pemateri kita. Ada Dr. Lucia Rahmawati. Selamat malam, Dok. Malam, Dok. Lucy. Nah, ini cantik sekali. Biru-biru ya, suasananya seperti ada di dalam laut underwater. Gimana? Sehat? Iya. Sehat dulu sih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana suasana lockdown-nya di Taman Impian Jaya Ancol? Lockdown, yang lockdown kan karena nggak ada pengunjung aja sih. Tapi pekerjaan kita tetap rutin sih. Ya, ini namanya dedikasi terhadap profesi dan pasien-pasiennya nih, hebat banget, salut banget nih. Terus sih sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya telah berkenan. Dan dari Dr. Lucy ini, dari Taman Impian Jaya Ancol ini juga menyediakan gitu ya, door prize ataupun gimmick. Ya, terima kasih kepada Taman Impian Jaya Ancol pula yang telah menyediakan 2 paket tiket gitu ya untuk masuk Ocean Dream Samudra dan juga SeaWorld Ancol untuk 2 pemenang. Jadi 1 pemenang dapat 2. Kita sediakan 4 tiket, betul Dok ya? Iya. Ya, sip. Itu sih keren banget sih. Wow, ini terima kasih banyak nih Taman Impian Jaya Ancol, Sistar Pet World, dan juga MK Vet. Baik, sebelum kita mulai, saya akan tampilkan dulu slide CV introduction dari Dr. Lucia Rahmawati. Silakan disimak.
Baik, demikianlah introduction slide CV, kurikulum vitae dari Dr. Hewan Lucia Rahmawati, lahir di Surabaya 21 Juni 1975. Jabatan saat ini adalah sebagai Unit Head of Animal Healthcare, Conservation Department di SeaWorld dan Ocean Dream Samudra Division Taman Impian Jaya Ancol sejak 2016 hingga saat ini. Jadi sudah 4 tahunan Dr. Lucy bekerja sebagai aquatic veterinarian, dan juga beliau pendidikan S1 dan PPDH di FKH UGM. Baik, sebelumnya nih, kayaknya ada teman lamanya Dr. Lucy nih, ada Dr. Sarah. Boleh kita sapa dulu Dr. Sarah? Boleh dinyalakan? Boleh Ya, di-unmute malam suaranya? dok. Nah, ini Malam, sahabatnya Dr. Lucy, Kak? Iya. Satu angkatan. Satu angkatan. Udah berapa lama nggak ketemu? Wah, berapa ya Lucia? Dari 99 aja. Waduh. Saya Kalau kemarin yang 99 pas saya belum pas lahir di ya. Natalnya saya nggak datang tuh. Oh Lucy gitu. datang mungkin, iya. Oke. Ini yang mention di Facebook ya, Dok? Bukan, Ya? Bukan, oh beda lagi? Beda lagi. Oh, oke. Soalnya di Facebook disebutnya Dr. Rahma, bukan Dr. Lucy. Saya jadi Iya, bingung, iya. Rahma atau Dr. Lucy nih panggilannya. Panggilannya Rahma atau Lucy. Dulu biasanya Rahma sih. Oke. Tapi memang dari dulu sudah jago ya, Dok, ya, di tentang akuatik ini. Enggak. Kalau Rahma mah dari dulu pinter sih dok. Oh, juara kelas apa? Mahasiswa berprestasi. Enggak. Baik, oke. Terima kasih banyak, Dr. Sarah. Ini rekan lamanya bisa reuni Ya, kembali saya di menyimak nih, ya, menambah ilmu. ya, ini jadi reuni Dr. Binke Show ya, Dr. Ya. Lucy dan Dr. Sarah. Terima kasih banyak. Baik, Dr. Lucy sudah siap dengan presentasinya? Ya. Ya, mau dari sana langsung atau mau dari sini? Dari sana aja lah ya. Saya coba dari sini kalau nggak Oke, bisa. siap. Ya, Dr. Putra sudah setting untuk share screen untuk semuanya? Oke, aman. Sip. Coba Dr. Lucy di share screen. Oke, bentar ya. Sip. Ya. Sedang loading. Dan boleh di full screen ya, Dok? Iya. Oke, baik. Tentang manajemen kesehatan di public aquarium bersama Dr. Lucia Rahmawati, kami berikan waktu 30 menit. Dipersilakan, Dok. Bentar. Silakan, Dok Lucy. Bentar. Ya. Maklum, agak capek. Baik, selamat malam rekan-rekan atau para kolega yang hadir pada malam hari ini secara virtual ya. Mungkin 4 tahun pengalaman untuk di pabrik akuarium menurut saya sih masih terlalu sedikit karena ternyata masih banyak yang harus kita pelajari. Tapi saya di sini akan berbagi atau sharing tentang manajemen kesehatan di pabrik akuarium. Jadi, seperti mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa ikan, reptil, dan amfibi itu merupakan hewan poikiloterm, yang artinya bahwa suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Terutama ikan berarti sangat bergantung pada habitatnya, dan suhu tubuhnya itu berbeda kurang lebih 0,5 derajat dari suhu lingkungannya. Itu yang perlu diketahui paling mendasar. Kemudian kita juga tahu bahwa habitat akuatik itu ada air tawar, air laut, dan mungkin ada air payau. Air tawar itu artinya sebagai habitat hampir 41% dari spesies secara keseluruhan ikan. Jadi sisanya itu banyak di air laut dan air payau. Kemudian yang paling utama yang menjadi dasar bahwa kualitas air itu sebagai parameter kesehatan biota.
nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini adalah dasar morfologi dan anatomi ikan. Kalau mungkin ya pasti semua teman-teman tahu, tetapi yang paling mendasar ketika kita melihat bahwa ikan itu kulitnya atau istilahnya dengan ada ditambahkan dengan sisik itu, nanti kita ada persoalan-persoalan ketika penanganan kesulitan. Karena kulit yang bersisik itu ada yang lunak, tapi ada juga yang keras. Kemudian yang kita lihat di anatomi yang paling utama yang berbeda dengan biota yang lain atau hewan yang lain itu ada gelembung renangnya atau gelembung udaranya. Dan mungkin yang hampir sama juga gelembung udara yang ada pada unggas. Tetapi ini sifatnya memang untuk kestabilan di dalam air, intinya seperti itu. Siwet ancol itu ada dua macam yang ditampilkan, ada akuarium air tawar dan akuarium air laut. Akuarium air tawar itu ada 12 akuarium air tawar yang berisi 32 spesies ikan dan 1 spesies reptil. Kemudian di akuarium air laut itu ada 28 akuarium, itu terdapat 124 spesies ikan, plus 1 spesies reptil dan 3 spesies jellyfish atau ubur-ubur yang baru. Kemudian apa saja sih yang mesti mendasari dari manajemen kesehatan? Ini yang mungkin saya sampaikan sebagai dasar yang selama ini saya peroleh di Siwet Ancol. Yang pertama adalah pengelolaan air, baik air tawar maupun air laut. Kemudian yang kedua, kualitas air atau kita bagaimana melakukan pengecekan dan menjaga kualitas airnya. Kemudian yang ketiga, pakan. Kemudian yang keempat adalah karantina. Karantina itu baik untuk biota baru maupun untuk biota yang sakit. Jadi nanti ada perbedaannya cara mengkarantinanya. Kemudian selanjutnya, seperti tadi saya sampaikan bahwa yang paling utama dari awal adalah pengelolaan sumber air. Nah, ini sumber air laut baru yang mungkin teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman ketahui. Air laut kita ambil memang karena kita memang berada di tepi pantai. Jadi air laut yang kita ambil memang benar-benar dari air laut pantai, kurang lebih 1 kilometer dari pantai kita tarik air, kemudian dilakukan filtrasi secara mekanik, jadi untuk membuang istilahnya kotoran yang secara visual atau tampak itu dengan cara filtrasi, kemudian dilakukan dengan disinfeksi, berlanjut ke disinfeksi dengan ozon, kemudian setelah karena kan kalau air itu masih mengandung ozon, itu beresiko untuk biotanya, maka kemudian dilakukan netralisasi ozonnya, tetapi air itu sudah terdisinfeksi seperti itu. Kemudian ada proses berikutnya, air laut diendapkan dan kemudian baru air laut itu bisa dipakai. Jadi untuk mendapatkan air laut di akuarium itu dengan proses yang bertahap, yang tahapannya sebelum kita bicara sistem di akuarium itu sendiri. Nah, ini sistem akuarium yang ada di Siwet Ancol. Jadi itu sumber air yang sudah diolah, tadi air yang sudah diolah di awal tadi saya sampaikan sebelum ini. Nah, kemudian apa sih yang terjadi di situ di dalam akuarium sendiri? Jadi sumber air itu melalui sand filter, jadi terjadi filtrasi, tetap dilakukan filtrasi di dalam sistem akuariumnya. Kemudian juga ada dilakukan
eh, filtrasi atau dengan bantuan protein skimmer. Jadi ada sand filter, ada protein skimmer. Protein skimmer itu untuk menghilangkan lemak-lemak. Jadi nanti baik sifatnya di permukaan, kalau protein skimmer, tetapi untuk sand filter itu air secara keseluruhan di dalam akuarium. Kemudian air itu setelah semua terfiltrasi masuk lagi ke pompa, kemudian melewati air yang melalui pompa itu, kemudian melalui biotower untuk dilakukan pemecahan dan baru masuk ke akuarium. Jadi bisa berfungsi sebagai habitat hidup biotanya. Kemudian apa saja kegiatan rutin untuk mengelola air yang ada di dalam akuarium. Jadi air yang sudah dikelola dari sumber air yang baru, kemudian masih dikelola lagi untuk masuk ke dalam akuarium. Lalu kemudian ada yang dilakukan juga untuk kegiatan rutinnya. Yang pertama adalah yang setiap hari dilakukan itu adalah flush, gitu, istilahnya flush. Jadi pembuangan air di permukaan. Maka saya sebut di situ ada flush setiap hari, terus kemudian dilakukannya untuk membuang air di permukaan. Jadi kotoran di permukaan itu bisa dihilangkan dengan cara di flush. Kemudian ada juga dengan dilakukan drain. Drain itu berarti membuang air dari akuarium. Jadi beda jalur ini nanti. Ini kalau bicara kayak tukang akuarium. Kemudian yang ketiga dilakukan backwash, itu bisa 10-50% per 2 minggu, tergantung kebutuhan atau tergantung kondisi akuarium. Dan kemudian setelah backwash, karena kalau backwash itu membuang air melalui filter. Nah, filter sendiri itu kotor, berarti kan otomatis kotorannya tersaring di situ, maka dilakukan dengan rinse. Rinse itu pembuangan kotoran di filter sendiri selama 3 menit. Nah, ini saya sebut di sini bahwa ini membersihkan akuarium dan filternya. Kalau drain tadi hanya membersihkan akuarium secara keseluruhan, tetapi tidak melalui filtrasi. Dan kalau flush itu hanya di permukaan saja. Kemudian yang paling penting juga adalah penggantian substrat filter per 3 bulan. Karena substrat filter kalau kita yang kita pakai itu karena akuarium besar, jadi pakainya sand filter. Di pasir. Kemudian yang kedua, tadi saya sebutkan di situ tentang kualitas air. Kenapa sih kualitas air? Jadi kualitas air yang ideal sebenarnya itu menunjang kesehatan ikan. Jadi kalau kita bicara kesehatan ikan, bukan bicara ikannya aja. Jadi lebih kepada habitatnya. Maka kenapa kualitas air, pengelolaan air dan kualitas air itu harus dijaga. Nah, itu supaya mendapatkan habitat yang ideal. Kemudian kalau dia sudah ada perubahan kualitas air, salah satu komponen saja, maka menyebabkan stres dan akhirnya yang muncul sakit. Nah, berikut apa aja sih yang kira-kira parameter kualitas air yang kita cek atau kita lakukan pemeriksaan. Jadi ada temperatur. Nah, temperatur ini menyesuaikan dengan biotanya, kemudian pH, di stok oksigen atau oksigen terlarut di dalam akuarium, kemudian salinitas atau kadar garam, tetapi ini karena ada air tawar dan air laut, itu pasti salinitasnya juga berbeda. Nanti ada standar kualitas airnya. Kemudian ada klorin, kalau ini bicaranya tentang air tawar. Air tawar kan sumber air tawarnya karena kita dapatkan dari bukan air tanah, jadi biasanya sudah mengandung klorin, jadi itu pasti ada treatmentnya lagi. Kemudian nitrogen, kadar nitrogen di dalam air. Nah, ini yang akan menentukan kondisi juga
kesehatan ikan, yaitu ada amonia, nitrit, nitrat. Gitu. Kemudian yang terakhir kita juga cek mikrobiologi, jumlah bakteri yang merugikan di akuarium. Ini yang dilakukan. Jadi kalau ini yang alat-alat yang kita gunakan di sana, pH dan temperatur kita pakai digital, use of oxygen pakai digital. Tapi pada prinsipnya apa saja yang bisa kita pakai, karena ada misalnya seperti pH kita bisa pakai kertas lakmus gitu ya. Kemudian temperatur juga bisa kita gunakan dengan temperatur biasa, temperatur kaca dan sebagainya. Kemudian di oksigen juga ada model titrasi, itu ada yang seperti itu. Kemudian kalau salinitas itu dengan refraktometer. Kemudian amonia, nitrit dan nitrat itu kita menggunakan metode spektrofotometer. Jadi apa ya, tentang cahaya ya, ya seperti water. Kemudian mikrobiologi kita melakukan jumlah bakteri di dalam air di akuarium. Artinya berapa sih yang bisa kita toleransi bakteri di dalam akuarium? Bukan berarti kita nggak boleh nol, bakterinya nggak boleh nol, tetapi berapa yang bisa kita toleransi. Nah, ini standar kualitas air yang kami terapkan di West Ancol. Ada air tawar, freshwater, dan ada marine. Jadi temperatur itu tergantung spesiesnya, karena kita kan mendapatkan biota itu tidak selalu biota tropis, ada juga kita impor, jadi kita sesuaikan suhu yang dibutuhkan. Kemudian itu dilakukan berapa kali, itu setiap hari kita lakukan. Kemudian seperti pH 6-8 itu yang bisa kita toleransi, karena di bawah itu atau di atas itu kita harus segera koreksi, karena itu akan mempengaruhi kondisi biotanya. Kondisi air mempengaruhi kondisi biota, tadi seperti saya tegaskan. Kemudian di oksigen itu standar kami harus di atas minimal 5 ppm. Minimal 5 ppm. Jadi lebih baik di atas. Semakin tinggi semakin baik, karena berarti kebutuhan oksigen ikan itu terpenuhi dengan baik. Karena kan dalam satu akuarium itu tidak hanya ikan biasanya kita letakkan di situ, ada tanaman gitu ya, untuk menghias. Nah, kemudian salinitas untuk air tawar itu bisa 0 sampai 2 ppm. Kalau untuk marine itu 26 sampai 35 ppm. Itu yang kita pakai ya, karena memang kondisi biotanya yang kita pelihara itu seperti itu. Jadi mungkin kan ada juga biota-biota yang payau dari air payau, tetapi kami tidak memelihara itu. Nah, untuk temperatur pH DO salinitas itu kita lakukan pengecekan tiap hari. Nah, untuk amonia itu standarnya di bawah 0,2 ppm, nitrit di bawah 0,1 ppm. Sebaiknya amonia dan nitrit itu 0, tetapi untuk menjadikan dia 0 itu nggak mungkin, karena ada hubungannya dengan siklus hidup di dalam akuarium. Dan nitrat itu di bawah 50 ppm. Nah, ini ketiganya, amonia, nitrit, nitrat itu kita lakukan pengecekan 2 sampai 3 minggu sekali lah, tergantung kebutuhan. Bisa saja itu menjadi tiap hari kalau ada masalah. Tapi kalau misalnya dia selama 2 minggu, per 2 minggu itu kondisinya masih di bawah standar, kita akan tetap melakukan itu. Kemudian
mikrobiologi total polisomnya itu maksimal 1000 ppm per 100 mili. Ini saya ambil standar ini. Sebenarnya kalau standar di freshwater nggak ada, gitu. Adanya di Merin. Merin ini standarnya dari baku mutu air laut. Baku mutu air laut Permen 51 tahun 2004, kalau tidak salah, gitu ya. Jadi itu ada baku mutu air laut untuk pemeliharaan biota. Nah, ini kenapa saya bilang sih amonia nitrit nitrat menjadi sangat berpengaruh gitu. Jadi ikan itu kotoran. Jadi dalam satu akuarium kotoran ikan bercampur dengan sisa pakan, kemudian bercampur dengan tanaman-tanaman di dalam akuarium yang membusuk, itu menghasilkan amonia. Dan amonia ini sifatnya toksik. Jadi, mengapa kadar amonia itu harus dikontrol? Kalau bisa 0, karena dia sifatnya toksik. Nah, bersyukurnya, kalau dalam akuarium itu sudah tumbuh bakteri, yaitu bakteri yang baik, yaitu Nitrosomonas, untuk istilahnya mengolah amonia ini menjadi nitrit. Nah, itu Nitrosomonas berfungsi sebagai pengubah amonia menjadi nitrit. Nah, apakah nitrit ini tidak toksik? Nitrit lebih toksik. Maka kadar maksimumnya hanya 0,1 ppm. Kemudian dari nitrit ini untuk menjadi nitrat dibutuhkan bakteri juga. Apa yang dibutuhkan? Bakteri Nitrobacter. Nitrobacter ini yang akan membantu nitrit menjadi nitrat, tapi nitrat ini yang bersifatnya sudah tidak toksik. Jadi, tetapi apakah nitrat itu boleh banyak gitu, istilahnya boleh tetap berkembang di situ karena artinya tetap banyak jumlahnya di situ di dalam air? Enggak boleh juga gitu, karena itu juga akan mempengaruhi kondisi airnya, dan itu walaupun tidak toksik tetapi berpengaruh pada pertumbuhan lumut dan sebagainya. Lalu tetap dibutuhkan bakteri anaerobik dan makroalga untuk mengubah nitrat ini menjadi nitrogen. Tapi kadang-kadang sih mungkin bisa dibantu dalam proses itu. Seperti tadi saya bicara proses ketika mengelola akuarium. Tadi kembali ke awal. Jadi ya kita flush tiap hari. Jadi kita buang, ikut terbuang di dalam, yang nitrogen itu terbuang ketika kita membuang air dengan cara di flush, mengganti air gitu ya, di drain. Itu mungkin teman-teman lebih paham sih, ini hanya sekedar mengingatkan lagi. Kemudian yang ketiga tadi saya sampaikan tentang apa sih yang ketiga adalah pakan. Ini teman-teman, pakan yang dikelola, bukan pakan yang dikelola, tetapi pakan yang ada di Seaward Ancol. Jadi ada pakan fresh, ada pakan frozen, ada pakan hidup, ada pakan pelet. Nah, ini pemberiannya berdasarkan spesies, bobot badan, umur, ukuran. Nah, lalu biasanya kita berikan ya paling tidak 2-5% dari bobot badan. Jadi sedikit memang gitu kelihatannya. Tapi memang ini kebutuhan ikan itu pada prinsipnya, kalau nggak salah baca, ini ya 2-5%. Gitu. Tapi memang ini setiap biota itu punya spesifik tersendiri makanannya, jadi nggak bisa kita samakan. Misalnya, oh ini memang harus diberikan pakan hidup seperti misalnya udang air tawar seperti itu. Ada juga yang makannya jangkrik hidup-hidup seperti arwana. Mungkin teman-teman yang sudah paham di akuatik sangat paham itu gitu. Lalu ada kepiting
protein hidup juga yang kita berikan itu untuk si CEO dan Pacific Octopus, kemudian pari. Nah, kadang-kadang pari juga selain butuh ikan juga kadang-kadang perlu kepiting dan juga kadang-kadang butuh juga kerang hidup untuk makanan. Nah, lalu pemeriksaan pakan frozen, kalau pakan hidup kan kita sudah pasti tahu bahwa dia kita dapatkan dalam bentuk hidup. Cuman kalau seperti fresh dan frozen, pakan frozen itu kita gimana sih kelayakannya untuk diberikan kepada ikan? Nah, itu kita lakukan dengan tes organoleptik. Nah, tes organoleptik itu apa? Ini, teman-teman kalau mau tahu kerjaan kita. Jadi, organoleptik test itu meliputi, jadi melihat kondisi ikan dari mata dan kulit. Jadi matanya itu yang baik itu cembung. Jadi kalau yang cekung atau datar itu biasanya bikin datoknya lama, kurang bagus, kurang seger. Ya mungkin kalau ibu-ibu di pasar sih sudah paham juga ya, udah hariannya begitu. Kemudian kulitnya utuh, jadi jangan yang kadang kan keriput atau rusak. Kemudian insang merah, berwarna merah. Kemudian dagingnya itu teksturnya kenyal dan kencang. Kemudian warna daging itu sendiri merah dan masih ada tampak darah. Jadi ketika kita sayat itu seperti itu masih seger lah gitu. Walaupun itu frozen, jadi masih tampak itu dari frozennya itu dari ikan yang segar, gitu. Bukan ikan yang bagus. Kemudian ada merasakan daging. Jadi daging ikan itu dirasa, rasa dagingnya harusnya tawar, gitu. Yang ideal tawar. Kalau misalnya kadang-kadang kalau asin ya kita tolak karena berarti itu ikan yang sudah diasinkan baru di frozen, gitu. Jadi itu berisiko buat ikan juga. Kalau kita bicara ikan memang nggak serewel mamalia laut. Kalau mamalia laut lebih lebih detail lagi. Nah, ini form organoleptik yang kita pakai. Jadi ada standarnya. Kami punya standar minimal 75% gitu. Jadi kalau pemberiannya di bawah atau supplier memberikan kita itu di bawah ini, ya kita tolak. Karena itu biasanya ikan juga kurang merespon dengan baik. Karena kan pada prinsipnya di alam itu kan mereka dapatnya yang lebih segar. Kemudian yang keempat, karantina. Kita bicara karantina. Ini biota baru. Nah, biota baru, apa sih yang dilihat? Gitu. Jadi, untuk biota baru kita juga menyampaikan kepada yang mengirim biota. Kalau misalnya yang mengirim biota itu importir, itu sudah tahu standarnya. Tapi kalau yang mengirim biota itu misalnya nelayan, gitu. Nelayan, nah itu kan mungkin pengetahuannya atau standarnya dia tidak begitu paham, maka dilakukan packing. Kita menyampaikan packing transportnya itu diusahakan satu ekor itu satu plastik, satu tambahan plastik, kemudian berisi oksigen. Jadi dan airnya nggak penuh gitu. Kalau penuh kan oksigennya berarti nggak didapat dengan baik. Nah itu kemudian juga mempertimbangkan berapa lama proses transportnya. Kemudian yang kedua, aklimatisasi 15-20 menit atau penyesuaian suhu terhadap lingkungan yang baru. Jadi dari dia belum dibuka plastiknya, nah kita rendam lagi dalam air yang ada di kita. Kemudian
yang ketiga antiseptik, kita menggunakan antiseptik secara alamiah. Jadi biota-biota air laut, ya, jadi ini air laut itu antiseptiknya air laut untuk biota air tawar. Kemudian air tawar digunakan untuk biota air laut. Jadi kita kayak rendam sebentar, kurang lebih 3 menit gitu, 3 menit baru kita masukkan di dalam kolam karantina. Gitu. Dan lama karantinanya itu kami memberikan standar itu 2 minggu atau 14 hari. Memang seperti itu baru bisa kita pindahkan ke display jika kondisinya memang sehat. Nah, pada babak yang terakhir ya, bicaranya karena kita background-nya dokter hewan, kemudian bicaranya penyakit, tapi ini penyakit-penyakit yang sering terjadi di akuarium, itu seperti white spot, penyebabnya apa? Protozoa. Nah, itu protozoa di air tawar dan air laut berbeda, itu Ichthyophilus multifilus, dan kemudian kalau di marine itu Cryptosporidium irritant. Gejalanya seperti apa? Biasanya jadi bercak putih kayak bulat-bulat begitu ya. Kecil sekali sih, diameternya kurang lebih 1 mm. 1 mm itu biasa kita sering jumpai di sirip ekor, sirip punggung, itu biasa kita lihat, kemudian di tubuh, atau bisa terjadi juga di insang. Nah, kalau biasanya pada sirip, pada tubuh itu dia lebih sering menggesekkan badan pada dinding akuarium, pada mungkin kayak semacam aksesoris yang ada di dalamnya. Kemudian juga dia soliter atau menyendiri gitu. Jadi kayak orang gitu ya, jadi lesu. Gitu. Sedangkan kalau di insang biasanya sudah sampai dengan kesulitan bernafas yang kalau sampai di insang. Nah, ini ada treatmentnya untuk freshwater dan marine fish itu bisa yang alamiah. Kalau freshwater, jadi ikan-ikan freshwater atau air tawar itu kita gunakan air laut, jadi kita air laut itu 4-5 menit direndam 4-5 menit. Tetapi ada juga misalnya kita gunakan dengan garam ikan dengan dosis 1-5 gram per liter, dicampurkan di dalam akuarium. Nah itu baru diganti 25% setiap harinya. Kemudian kalau marine fish itu kita gunakan air tawar, kita celupkan di air tawar 3-15 menit selama jadi perlakuannya selama 7 hari seperti itu. Atau kadang-kadang kalau kami di akuarium itu kita kurangi air di dalam akuarium yang kira-kira bahwa bisa memberikan bisa sampai 50% lah, tergantung dilihat kondisinya, itu sudah ditambahkan dengan air tawar. Sampai kurang lebih 15 menit, baru kita ganti airnya lagi, kembalikan lagi isi air laut semua. Itu yang kita lakukan. Kemudian kalau berdasarkan literatur bisa juga kita pakai malacestrine 0,1 mg per liter, itu diberikan 24 jam, jadi dipping 24 jam selama 3 hari, atau dengan methylene blue 8-10 mg per liter, kemudian atau dengan formalin 0,125 sampai 0,25 ml per liter selama 60 menit. Jadi ini kalau ini dipping ya, 20 menit 3 hari berturut-turut. Jadi ada yang dilakukan bisa dengan 24 jam, ada yang hanya dilakukan hanya beberapa menit. Tergantung obatnya. Lalu yang kedua yang sering kita jumpai juga Lernia. Parasit juga ini.
Jadi ini cacing ya, cacing apa ya namanya? Apa kalau istilah lebih ini? Cacing jarum apa ya Kak ini kalau lebih trennya begitu. Kemudian dia itu nampak, jadi seperti dia kecil memang, tampak di antara fisik dia. Jadi karena dia punya kayak semacam apa ya, gigitan yang tajam begitu masuk di dalam tubuh dia. Nah itu otomatis ikan seperti ini sering menggeserkan badannya dan kemudian ada peradangan di area yang terjadi di situ, area yang dilakukan si lehernya tadi. Lalu apa sih sebenarnya dilakukan? Biasanya kita nyabutin satu-satu, repot sih gitu. Tapi ya cuman itu. Tetapi ini beresiko juga mencabut kalau tidak sampai pada gigitannya itu tadi yang masih tertinggal, dia akan muncul lagi. Jadi harus benar-benar ngambilnya itu benar-benar pelan-pelan, tetapi harus terangkat semua. Itu yang mungkin perlu kita cermati. Kemudian pengobatannya apa? Pakai diflugenfuron 0,01 mg per liter itu di bed 24 jam selama 6 hari. Jadi 24 jam diberikan, kemudian biasanya diganti airnya 50% baru dicampur lagi. Dihitung dengan tepat, atau ini istilah mungkin trennya kayak gini kalau diflugenfuron. Kemudian bisa juga dengan pengobatannya dengan formalin 0,1 tadi seperti tadi 60 menit sampai 2 hari, atau pakai PK 100 mg per liter 5-10 menit. Tapi ini toksik sifatnya kalau dengan pH tinggi gitu. Jadi treatmentnya harus benar-benar dilihat pH-nya sebisa mungkin dilihat dulu dari kualitas. Kemudian ivermectin juga bisa intramuskuler untuk beberapa ikan bisa intramuskuler, tapi ada neurological sign atau bisa sampai kematian. Tapi ini sih treatment yang biasanya kalau saya sih sudah tahapnya masih di atas, jadi belum sampai ke bawah PK atau ivermectin. Kemudian fungi, nah ini penyebabnya kalau ada beberapa sih sebenarnya, tapi lebih sering di saprolegnia P itu gejalanya jadi kayak semacam seperti kapas putih gitu ya, di tubuh bisa, di sirip bahkan diinsang bisa. Jadi perbedaannya kalau dengan white spot tadi, kalau white spot itu bulat-bulat jadi tampak titik, tetapi kalau ini seperti kayak ada ya tadi karena disebutnya white cotton wool, jadi seperti kayak ada kapas begitu yang kelihatan. Jadi ada kelihatan ada rabut gitu ya. Nah, saya pakainya pomade 1 gram per 100 liter. Nah, itu 24 jam kita berikan dengan di suhu akuarium itu, suhu di air habitatnya itu kita naikkan 30-32 Celcius. Dan itu dilakukan 5 hari. Jadi misalnya kita treatment hari ini, besok kita ganti airnya 50%, kemudian kita tambahkan obatnya lagi dengan dosis 1 gram per 100 liter. Jadi, tapi harus benar-benar hitungannya tepat. Kemudian yang terakhir ini swim bladder disorder. Atau gangguan tadi yang saya bilang gelembung renang tadi. Gelembung renang. Jadi, bisa penyebabnya itu karena pola makan, sistem digesti abnormal, jadi sembelit atau hatinya karena terlalu banyak lemak, kemudian juga dari pembengkakan, kemudian juga infeksi bisa pada gelembung renangnya. Nah, gejalanya buoyancy positif, artinya dia kebalik gitu, jadi perutnya di atas, gitu. Perutnya di atas. Kemudian kalau
treatmentnya itu kalau kita bicara pola makan, misalnya kita tahu itu karena pola makan, maka pemberian pakannya harus tepat. Jadi ada tuh kalau makan ini karena kebetulan ikan mas kopi gitu. Jadi ada makanan yang floating, jadi pelletnya ada yang floating, ada yang memang bisa tenggelam gitu. Jadi karena kalau biasanya floating itu jadi banyak ke atas, jadi banyak udara yang didapat, makan sambil dapat udara. Tapi ada juga yang kalau sistem digesti abnormalnya ya berarti kita pengaturan jumlah pakannya dan jenis pakan yang kita ambil memang harus yang baik. Dan kemudian kalau infeksi itu treatmentnya saya pakai ciprofloxacin 2,5 sampai 5 mg per liter. Kemudian selama 5 jam itu dilakukan 5 sampai 7 hari. Jadi 5 jam, kemudian kita ganti air 50%. Baru treatment hari berikutnya dicampur lagi, kemudian 5 jam, terus seperti sampai 7 hari. Dan saya biasanya saya tambahkan dengan vitamin C. Itu tidak hanya antibiotik, tapi saya tambahkan vitamin C. Dan yang terakhir, ini treatment kami yang lain, jadi treatment penyu, karena kan tidak hanya ikan yang ada di sana, ada penyu karena anoreksia, atau juga floating syndrome, jadi kita berikan ya baik antibiotik, kemudian untuk hati juga, kemudian ada treatment hiu bambu, ini karena spot, jadi kita pakai antibiotik, kita injek. Kemudian treatment GPO, GPO-nya lagi rewel, nggak mau makan, gitu ya. Karena kita juga sudah cek tesnya, dia nggak ada problem cacing dan sebagainya. Jadi kita berikan injek yang sesuai, ada yang tambah yang lain. Kemudian ini fosfat atau karena biota baru, dia adaptasi, agak beberapa lama kita sudah berikan variasi makanan, seperti kerang, seperti yang lain-lain, tapi dia tetap tidak mereka makan, akhirnya ya kita harus fosfat, atau kita cepatin dengan jus ikan. Dan terakhir, terima kasih teman-teman atas mendengarkan saya berbagi cerita. Itu saja sih, saya kembalikan ke Dr. Dino. Ya, terima kasih banyak Dr. Lucy. Ini jadi memang kuncinya perawatan ikan itu ada di airnya sih ya dok ya. Iya. Iya betul ya. Boleh tolong di stop atau share screen-nya. Nah, boleh di stop dong. Ya. Oke, sudah sip. Terima kasih. Dan Dr. Lucy boleh minum-minum dulu karena kita akan ada pariwara berikut ini. Silakan dok, boleh istirahat dulu. 3 menit ya. Oh ya. Ya.
kasih telah menyaksikan pariwara. Baik, terima kasih semuanya telah menyaksikan pariwara. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ini udah banyak banget nih yang nanya, ada sekitar 30 pertanyaan, jadi Dr. Putra siap-siap. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu presentasi dari sponsor kita. Yang pertama dari MKVet, ya, Friend of Vets and Pets, meminta kepada saya untuk memberikan langsung sekilas ya tentang produknya. Nah, ini door prize-nya dari MKVet ada surgical drapes. Ini cocok banget nih sama scrub suit-nya nih, dok ya, bahannya mirip, anti air, anti bulu, anti bakteria juga kalau yang buat surgical drapes ini. Jadi harganya lumayan sekitar 150 ribuan ya. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaan menarik, akan diberikan surgical drapes ini sebagai door prize dari MKVet, Friend of Vets and Pets. Dan selanjutnya dari Taman Mini, dari SeaWorld Taman Impian Jaya Ancol ini juga menyediakan 2 tiket untuk 2 pemenang gitu ya, untuk memasuki SeaWorld dan juga Ocean Dream Samudra yang ada di Taman Impian Jaya Ancol. Dan kemudian satu lagi ada dari Sistar. Pak Riki sudah siap presentasinya? Pak Riki dari Sistar? Sudah, Dr. Bino. Oke, siap. Oh, jadi Silakan. saya dulu. Monggo silakan Pak Riki. Terima kasih. Selamat malam, Dr. Lucy. Oh ya, saya dari PT Sistar akan memberikan presentasi dalam 2 menit, tapi sebelumnya saya putar video dulu. Oke. Masih ada suaranya, Dr. Bino? Ada suaranya, tapi videonya hilang Pak Riki. Dari PT Sistar kita akan menjelaskan mengenai Sistar Pet World karena ini rangkaian dalam acara World Rabies Day. Kita hari ini akan bagi-bagi vaksin rabies ya tentunya ini para dokter hewan. Tapi kalau yang bukan dokter hewan kita nanti akan dapatkan produk dari SB Pet Care seperti yang di sini. Jadi dalam rangka World Rabies Day. Jadi kalau kita teman dokter-dokter lihat, teman-teman bisa lihat di websitenya. Ini bisa klik ke Komifam selain pet food, blood test dan yang lain-lain. Dokter-dokter juga bisa klik ke Komifam. Di sini kita ada vaksin DHPPL dan juga vaksin rabies tentunya. Itu aja sih dok. Dr. Bino, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Lucy. Saya terakhir 2 kali ke sana, terakhir sama Global TV. Kebetulan saya konten kreator acara hewan di 2 TV tersebut. Jadi nanti bakal sering ketemu lagi dok. Mungkin rencananya kalau kesana nanti saya jajan sama dokter. Terima kasih Dr. B, Dr. Bino dan teman-teman yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riki mau nyiapin berapa door prize nih buat malam ini Pak Riki? Bebas, mau 2 boleh, 3 boleh. Terserah Dr. Bino. Oke, 3 kalau lah ya. Kalau 2 yang dapatnya dokter saya kasih nggak usah tanggung-tanggung ya. Yang vaksin rabies aja ya langsung ya. Yang 10 vial ya. Jadi besok langsung dikirim. Tapi kalau dengan catatan areanya terjangkau ya. Soalnya saya kirim dari Jakarta atau Bandung. Jadi yang tercapai dengan bisa waktu 1 hari. Gitu. Oke, berarti Jabodetabek dan Jawa Barat ya. Aduh, jadi peserta aja deh. Ya boleh. Jadi itu 1 vial yang 10 dosis ya Pak Riki? Ya, 1 vial yang 10 dosis langsung dikirim besok. Oke, siap. Mau 2, mau 3 boleh untuk dokter B spesial. Bebas. Wih, mantap ini. Siap, terima kasih. Dok. Siap. Oke, thank you Pak Riki. Sama-sama. Dr. Lucy sudah bisa kembali bersama kami. Dr. Lucy, boleh di-unmute, Dok Putra? Oke, bentar. Dr. Lucy ya.
Halo Dokter Bino, coba di unmute dulu speakernya tadi. Dr. Lucy sudah bisa kembali? Ada, tapi masih ada ya dok ya? Masih ada, tapi belum respon. Dr. Lucy sudah bisa kembali bersama kami, bergabung? Sambil menunggu. Halo dok. Suaranya terdengar ya? Kalau pakai Oke, sambil menunggu nih, Dr. Putra, ada kendala sinyal. Kayaknya emang Jakarta lagi hujan deras, jadi mungkin agak sedikit terganggu sinyalnya. Sambil menunggu, kita ingatkan juga kepada para peserta Dr. Bino Pet Show, jangan lupa ya, untuk mensubscribe bagi yang belum ya, untuk mensubscribe YouTube channelnya Dr. Bino Pet Show, dan juga untuk memfollow akun Instagram kami @dr.b_thepetshow. Dan materi pada malam hari ini nanti kita akan bagikan PDF-nya ke email masing-masing tentu saja, bersamaan dengan katalog dari produk-produk sponsor, yaitu dari MK Vet, Friend of Vets and Pets, dan juga dari Sista Pet World, beserta Taman Impian Jaya Ancol, SeaWorld, dan Ocean Dream Samudra. Baik, sambil menunggu Dr. Lucy terkonek kembali, katanya sih terdengar suaranya dari laptop, cuma blank. Nah, ini sudah bergabung nih. Dr. Lucy, boleh di-unmute, Dok Putra? Bisa silakan Dok Lucy unmute sendiri ya. Oke. Ada dua nih akunnya. Oke. Nah, mana nih? Dr. Lucy sudah kembali? Oke, ya mohon maaf ya. Ini. Hujan deras, Dok, di sana? Iya, dari tadi. Oke, sama berarti. Nah, ini keren banget nih scrub suit-nya nih. Iya nih. Boleh dari di-endorse MKV juga nih. ya. Ya. Warnanya bagus ya. Ungu banget, dokter hewan banget ya. Baik, Dr. Lucy, ini sudah 30-an lebih pertanyaan. Banyak yang Banyak banget. antusias sekali. Dan untuk sesi diskusinya akan saya berikan kepada Dr. Dermawan Saputra selaku co-host saya. Silakan, Dr. Putra. Oke, terima kasih Dr. Binol. Ini saya sedang sortir dulu pertanyaannya biar enak kita bacanya dan bisa kita itu satu-satu, Dok ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Ini dari Dr. Sri Herni. Ini berdasarkan penjelasan yang tadi Dr. Lucia jelaskan, itu berarti untuk masing-masing ikan itu dia parameter airnya berbeda, Dok ya? Itu pertanyaan. Ya. Jadi begini, kalau parameter secara umum itu sama. Jadi yang seperti tadi kita standarkan, tetapi biasanya ada yang berbeda itu pada suhu. Suhunya kan, sebentar ya. Jadi biasanya pada suhu yang berbeda. Jadi seperti ikan-ikan impor itu suhunya kan kita harus tahu dia berasal dari mana, dengan suhu berapa. Nah, juga ada biota-biota misalnya hiu kan lebih di laut dalam. Nah, itu suhunya kan nggak mungkin seperti biota-biota yang di permukaan, yang dia ada di permukaan. Itu sih yang biasanya perbedaan hanya pada suhu. Itu. Oke, jadi cuma suhu aja, Dok ya. Kemudian ini kita ke pertanyaan kedua. Dari Dr. Melanie Lim. Ini apa yang bisa kita lakukan jika kita menemukan pada pemeriksaan kualitas air itu kadar nitrat dan amonianya tidak normal, Dok? Tidak normal di sini katakanlah dia tinggi atau lebih tinggi atau lebih rendah dari seharusnya gitu. Iya.
kalau biasanya istilahnya pasti lebih tinggi dari, karena itu standar maksimum ya. Tadi saya sampaikan seperti amonia maksimum 0,2, kemudian nitrit 0,1, nitrat 50 ppm. Nah, biasanya lebih dari ini berarti ada sistem yang, jadi biasanya sistem di akuarium yang kurang dijalankan dengan tepat. Artinya misalnya, harusnya di vakum seperti itu ya, vakum, atau berarti kotoran yang ada di dalam itu sangat tinggi, kotor, baik sisa makanan, kemudian kotoran dari biota tersebut, kemudian juga mungkin pembusukan pada tanaman yang ada di dalamnya itu sangat tinggi. Jadi kita perlu melakukan, kalau kami istilahnya vakum, jadi membersihkan tidak hanya membuang air yang tadi saya jelaskan dengan flash ya, tapi harus memvakum, kemudian juga melakukan pengurangan air. Jadi kita kurangin air, drain, yang kita sebut tadi drain, kita buang air, bisa sampai tergantung kondisinya. Kalau memang 10%, artinya itu kan tergantung dari si kadar amonia nitratnya tadi. Kalau misalnya tidak terlalu banyak, ya mungkin 10% sudah cukup dari air volume akuarium secara keseluruhan, tapi bisa sampai 50%. Sekalipun dengan kalaupun kita drain 50%, itu juga membuat resiko sebenarnya buat ikan, karena berarti kan kayak ada perubahan kondisi. Tetapi ini lebih baik dibanding dia dengan kadar amonia dan nitrit yang cukup tinggi. Itu aja sih. Ini tambahan pertanyaan dari saya sih, Dok, kalau yang ini. Jadi kan tadi dibilang dalam keadaan darurat itu kita bisa ganti sampai 50%. Itu ada jangka waktunya nggak, Dok? Itu 50% itu diganti dalam berapa jam atau berapa menit gitu? Untuk yang aman ya dia? Untuk amannya sih sebenarnya nggak boleh lama-lama sih. Rata-rata sih karena kan setiap akuarium itu pasti proses drainnya berbeda-beda. Bisa drain itu kita dalam waktu 1 jam itu bisa gitu, dengan akuarium yang sangat besar gitu, volume yang sangat besar. Karena memang besar ininya, saluran pembuangannya. Jadi ya tidak boleh melebihi dari 1 jam, kayak kalau biasanya kami sih seperti itu. Karena perubahan kalau artinya begini, kalau 50% itu kondisi 50%, sebenarnya biota itu masih berada pada posisi aman. Artinya dia kan nggak terlalu sedikit airnya kalau yang ada di akuarium besar ya. Nah, tetapi tetap kita ganti secara secepatnya, karena ya untuk mengurangi kondisi si kejenuhan amonia tadi gitu, Mas. Dok, maksudnya. Jadi kadang kita tambahkan air baru kan, jadi mengurangi kejenuhan itu. Ya, oke. Ini kita ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Reon Ika Priantini. Tadi kan dijelaskan penggunaan protein skimmer untuk menghilangkan lemak di permukaan air, Dok ya. Nah, pengaruhnya apa jika permukaan air ini dia banyak lemak dan kita nggak pasang skimmer gitu, Dok? Sebenarnya protein skimmer itu kan sebenarnya baru ya. Dalam arti untuk di seabird itu kita tambahkan tuh baru kurang lebih 3-4 tahun terakhir lah gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke pengaruh secara visual di dalam, ya memang kadar lemak yang tinggi itu kan mempengaruhi kondisi air juga, tetapi juga mempengaruhi secara visual, jadi nampaknya kurang jernih, dan kemudian di atas permukaan tuh kayak ada berlemak-lemak gitu. Kalau misalnya kita lihat di akuarium, jadi ada di atas tuh ada kotoran-kotoran, sebenarnya bukan kotoran tapi lebih pada lemak-lemak, sisa-sisa makanan, dan ada kotoran ya, pengaruh kotoran di situ. Itu sih sebenarnya hanya membantu proses kita lebih maksimal. Itu aja. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pakai itu sih. Oke, berarti ini kayak tambahan aja, Dok ya? Ya.
Ini berikutnya dari Dr. Budi Winanti. Pertanyaannya, kalau untuk ikan konsumsi, apakah kita juga harus melakukan pengecekan kualitas air ini setiap hari? Kemudian kalau terjadi abnormalitas di pH itu, apa yang bisa kita lakukan, Dok? Jadi kalau misalnya mungkin ikan konsumsi itu mungkin yang lebih pada kayak ikan mas, ikan lele gitu ya. Kalau yang ada di mungkin budidaya, lebih tepatnya pada budidaya. Iya. Kalau yang saya tahu budidaya yang sudah seperti udang pun itu harus dilakukan, ada yang dilakukan tiap hari memang gitu untuk mengetahui kondisi secara karena nilai jualnya itu kan mahal. Jadi menjaga kualitas itu karena mungkin setelah kalau misalnya dia gagal pada satu masa itu kan misalnya dia ada penyakit kan kualitas air mempengaruhi kondisi kesehatan. Nah, ada penyakit kan satu kolam itu yang akan terjadi masalah. Tidak hanya 1 atau 2 ekor ikan. Itu sebenarnya sebaiknya sih setiap hari. Tetapi untuk beberapa yang tradisional kayaknya tidak memungkinkan kan kayak seperti itu ya. Kita lihat aja situasinya dan mungkin yang para pembudidaya sudah hafal sekali apa sih kondisi-kondisi yang memang untuk menjaga kondisi air itu tetap stabil, kualitas airnya tetap stabil. Jadi mungkin sumber airnya yang perlu diperhatikan, lebih diperhatikan di sumber air, gitu. Oke, ya pertanyaan berikutnya dari Dokter Hewan Rudi. Ini kayak pertanyaannya ditanya apa parameter air itu, tapi tiap satu dokter nanya satu gitu. Ya. Sama ya. Ya, yang berikutnya ini dari Dokter Rudi itu apa yang terjadi kalau misalkan kali ini yang di atas ambang batas itu bakteri, Dok? Bakteri ambang batas. Jadi kalau kami sih sejauh ini karena melakukan treatment airnya seperti air laut itu kan kita pakai proses ozon. Jadi sejauh ini memang masih dalam kondisi tidak melebihi ambang batas ya. Tetapi prinsip kami kalau misalnya melebihi ambang batas ya penggantian air itu yang karena berarti kondisi di dalam akuarium itu sendiri berarti bakteri cukup banyak, sudah overload lah istilahnya. Jadi ya satu-satunya ya kita kalaupun kita misalnya mematikan bakteri gitu, istilahnya kita matikan dengan bahan kimia, itu dalam tanda petik akan mengganggu biotanya sendiri kan, tidak semua biota tahan dengan kimia. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita lakukan treatment itu untuk mematikan bakteri. Nah, bakteri yang akan mati itu tidak hanya bakteri yang merugikan, tetapi bakterinya juga bakteri yang baik yang kita butuhkan tadi itu juga ikut-ikutan mati gitu. Jadi biasanya yang kita lakukan hanya mengganti air. Memang itu yang paling utama di akuarium. Oke, ya. Berarti kita balik ke ganti air lagi, Dok ya. Paling simpel, paling cepat. Paling cepat dan paling simpel. Oke, ya ini berikutnya dari Dokter Rizka. Ini pertanyaannya tentang pakan. Tadi kan 2-5% dari bobot badan itu apakah dia pakan hidup ini mungkin maksudnya raw feeding kali ya? Apa ikan mentah atau ada campuran peletnya, Dok? Enggak, jadi itu setiap jenis ikan beda gitu. Maksudnya begini, seperti pakan hidup yang diberikan pakan hidup itu misalnya contoh arwana. Arwana kan diberikannya jangkrik nih, jangkrik hidup. Gitu, jangkrik hidup. Nah, kita membatasi, jadi nggak terlalu berlebihan juga memberikannya. Kemudian seperti kalau kita udang tawar yang kita pakai hidup, itu biasanya seperti kuda laut, kemudian pinecone, itu ikan-ikan yang seperti itu. Jadi kita lihat itu kalau khawatirnya kita berikan berlebihan, misalnya kita nih karena merasa bahwa kayaknya kasihan dia lapar gitu kan, ternyata itu masih tersisa di dalam akuarium, jadi malah kurang baik. Kadang-kadang dia kemudian mati, akhirnya kembali lagi
mempengaruhi kualitas air di situ gitu. Karena pakan udang air tawar ini kita berikan itu bukan ke ikan air tawar, biotanya bukan air tawar, biotanya air laut gitu. Jadi otomatis kan dia nggak mungkin survive dong di dalam air laut dalam kondisi seperti itu sih. Oke, iya. Ini berikutnya dari Dr. Afdal Maulana, ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini mungkin sudah terjawab ya, tapi kalau misalkan mau ditambahkan, monggo Dok. Pertanyaan yang pertama ini, pertimbangan untuk biota yang hidup di laut dangkal dan laut dalam itu apa saja terkait kualitas seperti temperatur, pH, salinitas, dan lain-lain. Tadi kan sebagian udah dijawab ya, ada perbedaan temperatur. Mungkin kalau ada tambahkan, boleh tambahkan Dok. Oke, kalau yang ya tadi perbedaannya kalau sudah temperatur sudah berbeda, berarti salinitasnya juga kalau misalnya air laut dengan air payau kan udah agak berbeda tuh. Jadi seperti bandeng misalnya gitu, bandeng itu salinitasnya tidak setinggi ikan-ikan air laut yang lain seperti hiu dan sebagainya. Jadi itu menjadi pertimbangan yang lain selain tadi suhu. Oke, ini 2 pertanyaan berikutnya sekalian aja ya. Yang pertama, untuk 1 ekor hiu itu berapa ukuran akuarium yang ideal? Kemudian untuk akuarium publik dengan mix spesies, bagaimana cara kita mengevaluasi tercukupinya jumlah pakan ideal yang dikonsumsi tiap individu gitu? Dan apakah ada kompetisi antar spesies atau antar individu di akuarium publik itu, Dok? Pertanyaan yang sulit. Semoga saya bisa jawab ya. Mohon maaf kalau untuk kapasitas akuarium saya takut salah menjawab, jadi saya pending dulu, semoga saya bisa cari literaturnya. Kemudian yang untuk jumlah pakan, jadi jumlah pakan kan kita standarnya 2-5% kita perkirakan. Dari kita misalnya memperkirakan bobot badannya kurang lebih misalnya ikan hiu dengan diameter sekian, dengan panjang sekian, itu kurang lebih berapa kilo kan bisa kita perkirakan. Lalu kita hitung dengan 2-5% kita berikan. Dan pada masa apa dia? Pada umur, maksudnya kan masa dia kita masukkan pada usia muda atau usia memang sudah cukup tua. Nah, semakin tua kan kita memberikannya semakin sedikit, 2%. Kalau 5% itu biasanya yang usia muda. Nah, kita juga melihat cukupnya itu selain dengan hitungan tadi kita lihat biasanya karena kan kalau hiu dicampur seperti yang di SeaWorld itu di Seaquarium itu ada satu Seaquarium itu ada hiu black tip, ada hiu hammerhead, kemudian ada hiu perawat atau nurse shark. Itu kecukupannya adalah mereka bisa, kita melihat kondisinya dia kelihatan ya dia lapar atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kita berikan dia masih agresif, berarti dia masih membutuhkan makanannya lebih. Tetapi yang saya ketahui sama ini sih tidak lebih dari 5% yang diberikan. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, khawatirnya kita nggak lihat perkembangan juga nih. Ketika masuk kan kecil, sekarang udah gede, pakannya masih segitu-segitu aja. Yang ada juga mereka bisa saling menyerang gitu. Karena ini kan sama-sama sifatnya ganas. Itu kalau di akuarium seperti shark ya. Kemudian kalau yang seperti di pertimbangannya apa sih menentukan biota ini cocok apa enggak gitu. Ya kita lihat misalnya, ini rangkaiannya ikan-ikan di laut dalam begitu. Itu kita dibantu sebenarnya dengan teman-teman kurator yang lebih paham, yang sudah karena mereka background-nya juga ilmu perikanan, jadi perikanan dan kelautan, jadi mereka juga paham, ini cocoknya dengan ikan ini. Jadi kita mematch itu tidak sembarang tuh masukin akuarium,
ikan ini sama misalnya ikan hiu sama apa ya, mungkin yang lain ya kerapu sih masih bisa, tapi dikhawatirkan nanti justru menjadi makanan apa ya, menjadi makanannya, bukan lagi Bukan jadi menjadi teman. satu hidup berdampingan gitu. Jadi kita pertimbangkan karena memang ada sifat buasnya kan tetap muncul gitu, istilahnya seperti itu. Gitu. Oke. Berikutnya ini dari Dokter Hewan Anggi Septianti. Ada nggak tips untuk kita yang mau keep akuarium saltwater dalam skala kecil gitu, kayak di rumah gitu? Ada banyak sih. Teman-teman banyak juga yang punya akuarium air laut di rumah gitu, skala kecil gitu. Yang paling penting sih sebenarnya tadi kembali soal bahwa kita tahu parameternya. Dan kemudian, nah ini dia nih, kadang-kadang kan kita nggak tahu, artinya nggak dapat air laut yang asli nih, ya kan? Kadang kan kita pakainya air tawar dicampur dengan garam. Nah, yang perlu diperhatikan memang kelarutan garam itu atau yang disebut salinitasnya itu cukup untuk biota itu. Misalnya kalau misalnya teman-teman pengennya Nemo tuh, kan lucu ya, Nemo di rumah gitu kan. Ditaruh di rumah karena warnanya bagus, kemudian blue tang gitu juga bagus. Nah, bisa aja, yang penting salinitasnya diperhatikan. Benar. Nah, ini biasanya sih teman-teman agak lebih memperhatikan karena tidak biasa. Dan mungkin kayak pompa atau filter itu ada kok yang memang untuk akuarium rumahan tuh sama aja sih sebenarnya yang dipakai di akuarium air tawar sama yang kita pakai. Cuman prinsipnya tadi perhatikan kondisi airnya, kestabilan airnya. Dan untuk salinitasnya ya di 30, istilahnya 30 ppt ya, 30, semoga saya nggak salah ya, 30 gram per liter. Ya, gitu, 30 gram per liter ya, untuk mendapatkan salinitas 30 ppt ya. Nah, PPT dong. iya. Oke, ya berikutnya dari Dokter Hewan Santi Puji Utami. Tadi kan dijelaskan tentang proses transportasi ikan maupun mamalia air, ya dok. Ada misalkan untuk proses ini butuh di bawah pemantauan tim medis kah? Jadi mesti dikawal sampai sana atau nggak perlu, asal kita dari tim medis sudah menyiapkan dari awal gitu, udah nanti tinggal tunggu di tempat tujuan gitu dok? Ini mesti dibedakan antara ikan dan mamalia laut. Kalau mamalia itu selama ini kita biasanya pendampingan tim medis ada. Jadi karena mamalia itu membutuhkan, artinya bukan lebih resiko ya, tetapi memang perlu diperhatikan di dalam transportasinya berbeda dengan ikan. Kalau ikan, nah ikan tuh biasanya kita sudah tahu standar packingannya gitu. Ya mamalia laut juga ada standar packingannya gitu ya, pakai standar IATA juga gitu. Tapi kita hanya menjaga karena mamalia laut itu kan big size, lebih gede biasanya gitu. Jadi memang perlu diperhatikan lebih detail. Tapi kalau yang untuk ikan, biasanya yang penting kondisi airnya cukup dan biasanya dikondisikan dia agak tidak terlalu aktif, kemudian diberikan oksigen yang cukup. Karena kan seperti contohnya kita mengimpor GPO atau mengimpor Giant Spider Crab, Pencon itu dari Jepang, itu kan perjalanannya juga cukup lama. Nah, ini yang perlu, tapi kita nggak perlu pendampingan, tapi sudah tahu nih standar mereka kan sudah cukup paham, oh ini seperti apa, dan kemudian menghitung berapa lama tuh sampai di sini tuh supaya kondisi dia tetap hidup gitu, intinya gitu.
sorry ya. Oke, ini kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dulu dok. Masih ada Masih puluhan. banyak. Masih banyak. Banyak banget dok. Malum dok, kalau Bingung, Dok. ahlinya datang itu pasti pertanyaan udah banyak dok. Ya, saya bukan ahli, ada dokter Kenda yang lebih ahli. Ya. Oke, ini kita lanjutin dulu dok ya dari Fabio Mosfetquatic. Ini pertanyaannya untuk mungkin maksudnya untuk menyiapkan air ya. Apakah treatment khusus seperti pembelian klorin, filtrasi atau UV berapa lama sampai suatu air itu siap untuk dipakai di akuarium dok? Jadi mungkin kalau klorin itu kalau tadi saya katakan ada standar klorin, itu bukan berarti kita tambahkan klorin, karena klorin yang dimaksud itu misalnya kita air tawar. Kita mungkin kalau air tawar biasanya kita dapat dari perusahaan air minum ya, yang sudah dicampur dengan klorin. Nah, untuk kondisi di dalam untuk ikan kan nggak boleh sebenarnya ada klorinnya, karena itu berisiko meracuni juga klorin ke ikan gitu. Nah, maka ada treatment, sebenarnya treatment sederhana kalau air tawar. Jadi bagaimana menghilangkan klorin itu, jadi kayak semacam pengendapan, kemudian dilakukan semacam lebih kayak dipecah atau diberikan oksigen. Jadi kalau oksigen lebih banyak itu klorinnya juga hilang. Dan biasanya penyiapan akuarium itu idealnya sampai untuk menumbuhkan, jadi kita butuh bakteri juga tuh, jadi butuh menumbuhkan bakteri di dalam akuarium yang akan kita pakai itu minimal 2 minggu gitu, minimal 2 minggu, bahkan ada yang sampai 30-40 hari, tapi minimal 2 minggu itu sudah cukup minimal, sehingga 2 minggu itu bakteri nitrosomonas itu sudah mulai tumbuh untuk membantu proses nitrifikasi tadi. Oke, ya berikutnya ini dari Dr. Agung Prayogi. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau misalkan antiseptik untuk air laut dan air tawar itu kita makanya terbalik dok? Apakah ada efek sampingnya atau gimana gitu? Jadi gini, kalau antiseptiknya itu, jadi kenapa sih kita jadi gini, ikan air tawar, antiseptiknya air laut yang alamiahnya. Jadi sifatnya dia otomatis ektoparasitnya, gitu. Biasanya ektoparasit, kemudian jamur pada ikan yang kita dapatkan dari luar untuk masuk ke karantina itu sudah bisa berkurang atau bahkan mungkin hilang dengan kondisi treatment alamiah tadi dengan ikan air laut. Jadi ikan laut di treatment dengan air tawar. Makanya harus terbalik. Jangan sama. Nanti kalau misalnya kita ikan air tawar di treatment air tawar, nggak ada pengaruhnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita coba aja ikan air tawar masukin ke air laut atau sebaliknya, ikan itu sebenarnya susah bernafas karena kan beda sistemnya. Sistem dalam tubuhnya. Kalau kita mengamati benar-benar, makanya nggak boleh lama juga. Kurang lebih 3-5 menit atau bahkan maksimal cuma 15 menit itu kalau dia dengan daya tahan yang kuat. Kalau kami sih hanya sekitar 3 menitan. Berarti ini maksudnya cross dipping dok ya? Ya. Cross dipping. Oke. Ya. Ini berikutnya dari Dr. Nora Agustina. Kasus apa yang sering ditemukan pada ikan-ikan di akuarium air tawar maupun air laut dok, dan penanganannya itu gimana? Kalau yang terjadi itu biasanya yang tadi sebenarnya saya sebutkan tadi white spot, kemudian kalau learn-nya itu selama proses saya di sana sih cuma 1 kali karena itu biota baru. Memang rata-rata itu problemnya adalah biota yang baru datang gitu. Jadi bukan biota yang lama, sudah lama di akuarium terus dia punya masalah. Tapi biasanya biota-biota baru. Jadi white spot, kemudian learn-nya, terus red spot, terus
jamur gitu ya. Jamur itu, kalau jamur itu karena ini tadi, jamur biasanya kadar pH-nya terlalu rendah. pH, jadi kemudian muncul jamur. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, sebenarnya tadi saya sebutkan di paparan tadi, itu yang sering kami hadapi seperti itu, dan itu biasanya terjadi pada biota-biota yang baru datang. Itu. Terus treatmentnya ya ditanya, enggak kan? Iya dok. Penanganannya aja lah. Oh, penanganannya. Penanganannya. Oke, penanganannya sih tadi itu kalau tadi sih kita sampaikan misalnya seperti white spot itu kami, oh ya, kalau di akuarium besar, ini kan kita bicara penanganan di akuarium besar ya. Iya. Di akuarium besar itu kita lihat biasanya dia kan nggak cuman satu tuh yang kena gitu, otomatis tuh beberapa. Jadi kadang nggak mungkin kita pindahkan ini satu akuarium ini kita pindahin di karantina. Enggak, karena display itu juga fungsinya bisa sebagai karantina, intinya begitu, sebagai tempat treatment gitu. Jadi kita lakukan biasanya tadi, kalau misalnya ini akuarium air laut. Akuarium air laut, airnya kita kurangin 50%, kemudian kita tambahkan air tawar, treatmentnya air tawar, tapi sudah campur, jadi payo sebenarnya kan yang kita masukkan payo. Kita lakukan, itu kurang lebih 15 menit. Nah, nanti kita buang lagi tuh 50% sampai 50% kita buang, kita tambahkan air lautnya lagi. Jadi itu kita lakukan, tetapi tidak satu hari. Kita lakukan biasanya minimal 5 atau sampai 7 hari. Dilihat perkembangan di setiap harinya, seperti white spot ya. Kalau kemudian, atau mungkin nggak diinjek, bisa. Kalau itu hanya seperti tadi yang saya contohkan red spot misalnya hanya 1 ekor, dia nggak kita lihat kita bisa pindahkan ke karantina, kita tempatkan di tempat tersendiri, kita treatment dengan injek, bisa dilakukan juga seperti itu. Ini salah satu ya apa istilahnya personal lah istilahnya. Atau juga kalau tadi learnya tadi ya memang agak repot, jadi harus rajin ngambil selain dengan ditreatment dengan diberikan antibiotik, karena kan dia juga infeksi ya, diberikan dimilin. Jadi selain karena dia infeksi, kita juga harus nyabutin, karena kalau nggak dicabutin si cacing ininya tadi, cacing jarumnya tadi atau kulit jarumnya itu nggak akan lepas dia. Mau kita kasih dimilin itu nggak akan lepas dia, tetap nempel di situ. Lama-lama juga akan terjadi pembusukan juga di situ. Jadi merusak si inangnya, istilahnya ikannya itu sendiri. Itu. Oke. Untuk yang lain-lain sama. Ya. Oke, berikutnya ini dari Dr. Budi Winanti. Pertanyaannya tentang ikan sebagai produk makanan. Bisa dok ya? Jadi pertanyaannya ini beliau pernah beli ikan yang secara organoleptik itu dia tampak bagus gitu, tapi ketika dimasak itu aromanya jadi kurang enak gitu dok. Ini kira-kira apa yang terjadi gitu di ikan ini? Mungkin mungkin organoleptiknya nggak semua kali. Kita cuma lihat misalnya, kita bisa kalau di pasar cuma lihat insangnya merah gitu kan, kulitnya mulus gitu. Iya kan, terus kemudian kita nggak mungkin tuh nyayat dagingnya, karena kalau nyayat dagingnya kita dikomplain sama penjualnya, apalagi kalau nggak dibeli, ya kan, tiba-tiba kita buka ternyata ya ampun ternyata dagingnya sudah hancur gitu. Itu bisa terjadi faktor satu, sebenarnya ikannya itu ikan yang kalau saya karena emak-emak juga ya, jadi ikannya udah lama. Kemudian dia pakai pengawet, ya entah pengawetnya apa, mungkin pengawetnya tidak formalin tetapi bisa tawas begitu kan. Jadi rasa menjadi berubah, taste-nya jadi berubah. Tapi kalau misalnya yang kita lakukan sih sejauh ini, standar yang kami lakukan itu tidak menyebabkan, kan kalau nggak enak
ikan juga nggak mau makannya gitu. Jadi pasti kebuang-buang juga gitu. Tapi sejauh ini yang kita berikan itu dengan standar yang kita pakai itu aman gitu. Nah, mungkin kalau kita yang untuk konsumsi kita harus benar-benar melihatnya. Biasanya kekenyalan itu kan kelihatan tuh dari kita pegang di dagingnya sih biasanya. Apakah memang terus di perutnya itu kalau agak lembek-lembek itu biasanya karena sudah lama sih kalau saya lihat ya, agak di bagian perut, kemudian daging juga. Nah itu yang pasti ya ini sih mungkin pengalaman sehari-hari mungkin seperti itu. Begitu, Dok. Oke, ya. Berikutnya ini dari Dokter Hewan Rudi. Pertanyaannya ini berapa persen keberhasilan survival dari karantina biota baru, Dok, ataupun yang sakit itu di sana? Rata-rata biota yang sakit 90% keberhasilannya. Jadi sebenarnya tergantung pada kondisi penanganan di awal dan artinya penanganan yang tepat gitu. Seperti itu sih. Jadi dan kita lihat kalau misalnya tergantung biota, misalnya kita lihat juga biotanya biota apa nih, biota baru ataukah biota lama. Karena biota lama itu pasti lebih survive, ya kan? Tetapi kalau biota baru itu karena biasanya memang dia adaptasinya sangat sulit. Biasa itu lebih pada dia nggak mau makan gitu. Jadi kayaknya memang pengenalan lingkungannya, dia butuh pengenalan lingkungannya itu cukup lama gitu. Itu aja sih. Oke, ya. Ini berikutnya dari Dokter Hewan Anggi. Kalau misalkan untuk screening di sana sendiri, dokter ngambil darah pada ikan nggak, Dok? Dan kemudian kalau misalkan iya, tempat ngambil darahnya itu di mana, Dok? Jadi saya pernah ngambil, tapi berhubung alatnya, kami punya alat hematologinya itu alat hematologi untuk mamalia. Jadi nggak fungsi udah dengan tepat ya. Jadi cuman iseng-iseng ngambil aja, itu di kaudal, jadi di ekor, di sirip ekor tuh, deket sirip ekor sih di bagian itu. Kan ada linea apa ya tadi, lihat di anatominya, morfologinya, jadi ada di linea, jadi di garis tengahnya itu, di tengah itu yang mungkin dia jadi pas di vertebrenya itu kurang lebih berapa ya dari belakang itu. Bisa sih ngambil, cuman memang harus, karena sedikit yang bisa kita ambilkan, tapi memang harus hati-hati. Dan memang harus kondisi si ikannya agak ngantuk, agak sleepy gitu ya. Jadi nggak mungkin kan ya posisi masih ini nanti yang ada kabur gitu. Memang di bagian itu kalau yang ikan-ikan. Kemudian kalau yang hampir sama juga di pari ya. Tapi kalau saya pari belum pernah sih. Gitu. Tapi ikan saya pernah coba. Cuman karena kemudian tidak fungsional. Begitu. Kira-kira. Oke, ini karena waktu mendekati jam 9, jadi mungkin beberapa pertanyaan saya gabung, Dok. Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama itu. Jadi ini saya gabungkan beberapa pertanyaan tentang obat-obatan. Yang pertama, apakah untuk kalium permanganat ini kita bisa pakai untuk terapi? Kemudian misalkan apakah ada pemberian obat-obatan preventif seperti obat cacing, kalau ada obatnya apa dan bagaimana, kemudian antibiotik dan anti radang yang dipakai di satwa akuatik ini apa aja, Dok? Iya, banyak banget ya. Boleh satu-satu, Dok.
PK atau permanganat kalium bisa dipakai sebagai mungkin istilahnya treatment pencegahan, bisa dilakukan, tapi mungkin tidak terlalu lama, kemudian mungkin kita menjadi kalau saya sih lebih pada karena prepare-nya yang lebih gampang, air laut dan air tawar gitu kan, yang lebih enak. Kemudian itu PK juga bisa membantu, sangat membantu mungkin. Yang kedua, kita bicara obat cacing ya, preventifnya obat cacing kita berikan, saya sih makainya albendazole bisa, atau sebentar saya lihat tuh, ya albendazole juga kita berikan, tapi untuk ikan-ikan yang besar, dalam arti kita bisa mencampurkan itu di dalam makanannya. Nah, itu yang. Tapi untuk misalnya seperti contoh makanannya berupa bloodworm, itu kan paling ya memang kita campur, tapi kan dia terlarut dalam air juga. Tapi selama ini sih kita memberikan untuk ikan-ikan besar dan reptil yang rutin obat cacing ya. Kemudian apa lagi ya tadi, lupa saya. Antibiotik, anti radang, dan obat bius, Dok. Obat bius saya nggak pernah pakai, tapi kalau mau pakai saya agak aneh sih ya, saya pakainya minyak cengkeh karena jarang-jarang, jadi kita pakai minyak cengkeh. Kemudian antibiotik kita pakai ciprofloxacin, dan apa namanya, jangan, nggak boleh nyebutin merek dagang ya, apa namanya. Boleh dong. Hah? Boleh deh, boleh. 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 Nanti ya kita kalau pakai Cipro atau oxytetracycline, atau juga Sunprima kita pakai itu. Sunprima itu Trim ya? iya. Nah itu kalau dosisnya nanti teman-teman lihat saya nggak hafal dosis, mohon maaf, nanti lihat ada di buku. Dan biasanya kita lakukan itu adalah dengan dipping gitu. Ada juga per oral untuk hewan-hewan yang biota-biota yang besar, biota misalnya hiu, kemudian kerapu gitu ya, yang memang besar itu kita bisa per oral. Tapi kalau memang dia tidak misalnya tidak makan gitu, kita injek. Kita lakukan injek seperti hiu bambu, kemudian zebra shark gitu ya. Itu kita injek enrofloxacin. Kemudian kalau yang ikan-ikan kecil kita dipping bed tadi ya. Jadi kita rendam dengan antibiotik itu selama 5 jam, tadi yang kita sampaikan 5 jam. Nah, setelah 5 jam itu kita ganti airnya 50%. Supaya apa? Supaya bakteri di dalam sistem itu masih hidup. Karena kalau kita biarkan dia itu kan berarti lama-lama mati, dan ikannya juga mati lama-lama gitu. Itu ada yang masih kelewat? Tadi saya ngomong. Sorry, iya, itu udah semua, Dok. Ini sekarang pertanyaan terakhir dan yang paling seru nih. Apa nih? Ini sejauh dokter praktek di field akuatik ini, adakah penyakit infeksius di hewan akuatik ini yang berpotensi zoonosis? Kemudian perkembangan untuk penyakit zoonosis yang bersumber dari hewan akuatik ini bagaimana sekarang, Dok? Karena kan beberapa spesies akuatik ini selain ada yang dia memang punya status konservasi yang dilindungi, kemudian juga ada yang memang hewan konsumsi begitu, Dok. Ini dari Aditya Yudana. Berarti harus kita pisahkan ya. Untuk ikan-ikan sih sejauh ini belum ada yang zoonosis. Jadi karena kami juga
mendapatkan informasi juga dari semacam KKP, kemudian juga dari LIPI bahwa sejauh ini kalau yang ikan itu sifatnya belum ada yang zoonosis ke kita ya, dari ikan ke manusia. Tapi untuk mamalia laut, tadi karena bicaranya akuatik itu nggak cuman ikan, tetapi ada mamalia laut, ya karena kita sejauh ini yang kita lihat kalau mamalia kan hampir serupa ya dengan kita ya. Tetapi memang belum pernah ada laporan tentang zoonosisnya. Tapi kita juga harus mewaspadai, mungkin bukan biota kepada kita gitu ya, tapi lebih kita kepada biota gitu, karena sama-sama nih lebih pada kita hampir dikatakan mungkin sejenis, jadi bisa reseptornya bisa hampir sama gitu sih yang mungkin dikhawatirkan. Tapi pada prinsipnya belum ada laporannya tentang zoonosis, itu aja sih. Oke, ya, terima kasih dokter. Ini untuk sesi tanya jawab kita akhiri dulu sampai sini. Untuk rekan-rekan kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau mau diskusi langsung, bisa hubungi via Dr. B The Vet Show. Nanti akan kita sampaikan kepada Dr. Lucia supaya pertanyaannya bisa dijawab lebih mendalam begitu. Ya, baik. Dr. Binol, untuk sesi tanya jawab saya akhiri, kembali kepada Dr. Binol. Masih banyak, Dr. Putra. Kalau saya, iya nih Dr. Lucy, laku nih. Banyak yang nanya dan banyak yang belum terjawab. Apa boleh di-share emailnya, Dok? Untuk yang mau bertanya lebih lanjut? Boleh. Boleh. Apa, Dok? Boleh tolong diketik? Bentar deh. Kalau saya ketikkan, boleh. Kayaknya saya... Boleh Dok Binol aja yang kali. Yang biasa ya, aja. Yang kemarin kirim ininya ya, bahannya ya. Oke, sebentar. Oke. Soalnya saya juga ngalah, Dok. Saya juga mau nanya sebenarnya. Tapi nanti dijawabnya sesuai ini aja kondisi, Dok. Kalau misalnya lagi luang, boleh jawab gitu ya. Nih, saya kirimkan. luciarahmawati@gmail.com. Silakan. Siap-siap dalam 1 minggu ke depan bakal ada serangan pertanyaan. Ya, buat tapi yang belum. Mohon maaf loh Dok, mohon maaf karena karena kurang maksimal mungkin jawabannya buat rekan-rekan. Tapi istilahnya kita sharing-sharing aja nih, atau mau diperpanjang lagi 1 jam untuk menjawab. Besok kerja ya, Dok. Besok kerja. Iya, buat rekan-rekan yang belum terjawab, silakan sudah saya masukkan di kolom chat alamat emailnya Dr. Lucy. Nanti Dr. Lucy akan menjawab tapi sesuai keluangan waktunya Dr. Lucy gitu ya. Jadi jangan harap bersabar gitu atas jawaban-jawabannya. Dan baik, Dr. Lucy mau pilih pemenangnya atau dari kami aja? Dari Dr. Binola aja deh. Oke, saya sudah siap nih. Nih, akan saya kirimkan pemenangnya sebentar. Kita hitung sampai 3 ya. Bentar. 1, 2, 3. Nah, ini 2 pemenang 2 tiket masuk SeaWorld dan Ocean Dream Samudra, yaitu Dr. Aditya Yudana dan Dr. Amelia Yovita. Selamat. Ini ada waktu batasnya nggak, Dok? 30 Juni 2021. Oh, masih lama berarti. Jadi kalau ke Jakarta, Dokter... Nanti besok saya sampaikan ke Dok Binol. Ya, nanti datanya saya minta, saya serahkan ke Dr. Lucy gitu ya. Selamat nih Dr. Aditya Yudana dan Dr. Amelia Yovita. Kemudian 1 pemenang Surgical Drapes by MK Vet, Dr. Febio Meus, dan 3 pemenang produk by Sistar Indonesia, ada Dr. Budi Winanti, Dr. Afdal Maulana, dan juga 1 lagi Dr. Rizal Dwinton yang satu-satunya ada di di wilayah Jabodetabek, nanti mungkin akan mendapatkan vaksin. Tapi kalau misalnya mau produk juga boleh. Dan jangan lupa produk by Sistar Indonesia ini juga akan dikirimkan ke alamat Dr. Lucy di Bogor. Bogor, oke. Soalnya lumayan berat ini paketannya. Terima kasih buat sponsor MK Vet, Sistar, dan juga Taman Impian Jaya Ancol. Kirain dapat ini lagi deh. Wah, kalau ini harus lebih ke MK Vet nih. Oh, gitu ya? Iya. Siap, Dok.
Jangan lupa untuk para pemenang bisa kirim chat ke WhatsApp saya ya untuk data alamat detailsnya untuk pengiriman hadiah. Baik, sebelum kita tutup, Dr. Lucia Rahmawati, boleh kita minta closing statement-nya nih, pesan-pesan buat kolega yang mau memperdalam ilmunya di bidang kesehatan ikan. Silakan. Baik, sebenarnya tadi sharing sih ya, sharing pengalaman, tapi mungkin teman-teman ada yang lebih bisa memberikan informasi atau kita bertukar informasi. Saya dengan tangan terbuka untuk bisa menerima itu. Yang pasti mungkin ada yang kita garis bawahi bahwa kesehatan ikan itu bergantung pada kesehatan air habitatnya. Jadi, kenapa sih kok dari tadi cuma ngomongin air, terus ngomonginnya kok kurangin air, ganti air gitu doang sih, kok sepele banget. Iya, memang kayak gitu. Dan memang kita tidak, kalau kami di pabrik akuarium itu tidak sendiri, artinya bukan yang menentukan saya sendiri, tetapi kami juga ada tim, jadi kita bekerja sama dengan tim itu untuk bahwa ini loh kondisinya begini, apa yang harus kita lakukan. Itu memang ada saran dari kita, tetapi yang akan dilakukan oleh biasanya tim kurator dalam setiap akuarium ya, Dok ya. Itu. Dan yang terakhir, terima kasih waktunya, boleh sharing di sini Dok Binol, dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf kalau kurang berkenan informasi-informasinya. Itu saja. Semuanya bermanfaat, Dok. Wih, terima kasih. Mungkin nih kalau kolega semuanya mau mengirimkan tim trainingnya atau para medisnya gitu ya, mau latihan training tentang perikanan, boleh lah ya kirim ke SeaWorld ya. Boleh, Dok. Biasanya juga ada, tetapi nanti ini, Dok, habis COVID kali ya. Beres lockdown. Atau mungkin kalau misalnya lagi butuh tambahan tenaga, boleh juga. Oh iya, boleh. Siap. Terima kasih banyak Dr. Lucy, dan kami mohon izin untuk sharing materinya kepada peserta dalam bentuk PDF ya, Dok ya. Dalam waktu 1-2 hari ke depan. Gitu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Dr. Lucia Rahmawati dari Aquatic Veterinarian of Indonesia, dan juga kepada seluruh sponsor MK Vet, Sister Indonesia, dan juga Taman Impian Jaya Ancol yang sudah berkenan untuk mendukung acara podcast ke-12 kita bersama Dr. Lucy pada malam hari ini berjudul Manajemen Kesehatan di Pabrik Akuarium. Jangan lupa kita akan berjumpa kembali insya Allah minggu depan tentang penyakit-penyakit pada kelinci. Wah, nih dari air ke darat nih, loncat lagi kita ya. Jadi Dr. Lucy ini karena termasuk salah satu viewers loyal Dr. B, jadi kita ajakin juga untuk sharing-sharing di sini, dan juga nanti mungkin kolega-kolega lain yang juga sudah terpantau sudah menjadi viewer loyalnya Dr. B, kita akan minta juga untuk tampil sharing di sini. Setuju ya? Sepakat ya? Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, kurangi keluar rumah, pakai masker, dan semoga semuanya sehat selalu. Selamat beraktivitas esok hari, dan jangan lupa subscribe akun YouTube channelnya Dr. Bindu Show, dan juga follow akun Instagramnya, karena nanti kita mau izin juga untuk menantikan rekaman podcast kita pada malam hari ini di YouTube ya, Dok ya. Dengan disclaimer, semua pengobatannya hanya bergantung pada profesi dokter hewan, jadi tidak keterangan tidak boleh. Baik, terima kasih banyak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lucy. Selamat istirahat. Terima kasih banyak semuanya.